arep turu angler sampai ngiler ngorok monggo. Lah wong sampean teko nang kene linggo duduk mau diajak zikir, mau diajak mencari ilmu, tolabul ilmi, kuwi walaupun sampean ngantuk, walaupun jenengan tidur, itu ada pahalanya. Ora percaya kok sampean malah mendelik to. Loh. Baginda Nabi pernah bersabda kepada salah seorang sahabat namanya Abu Dzar. Ya Abu Dzar, dulu susahatan duduknya kita 1 jam inda mudzakiratul ilmi di dalam sekitaran atau sebuah perkumpulan yang dimana perkumpulan itu dibahas tentang ilmu. Inda mudzakiratul ilmi, dibahas tentang ilmu. Khairul laka min ibadatis sanah, itu lebih baik daripada engkau ibadah selama 1 tahun. Jadi sampean mau sesaat 1 jam sabar linggo menyempatkan diri inda mudzakiratul ilmi di majelis yang dibahas tentang ilmunya Allah, ilmu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min ibadatis sanah, itu lebih baik daripada ibadah selama satu tahun. Qiyamun lailiha wasyamin nahariha, yang mana sehari-harinya itu pagi atau siangnya digunakan untuk puasa, malam harinya digunakan untuk qiyamul lail. Artinya apa? Ibadah 1 tahun, malam hari qiyamul lail, siang harinya melaksanakan puasa sunnah. Nah, ternyata itu masih kalah dengan orang yang mau sabar sesaat dia 1 jam saja mau berkumpul bersama alim, bersama ulama, bersama ustadz para kiai, bahas ilmu Gusti Allah, alias gelem tolabul ilmi, gelem zikir marang Gusti Allah. Maka tidak ada kalimat yang layak kita uraikan pada kesempatan ini kecuali syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita syukur itu apa lagi? Mangku dah. Untung aku pernah nang Banten tadi ya. Nah, yang wajib disyukuri itu ada 3. Yang pertama syukur kita diberikan nikmat iman. Yang kedua syukur diberikan nikmat Islam. Yang ketiga syukur diberikan nikmat sehat. Sehat itu ranek watese. Sehat itu tidak ada bosannya. Siapa yang dikasih sehat terus bosan? Ngacung. Ayo, wani orang nang gini. Ya Allah, aku wis bosan sehat ya Allah, ngacung aja lek wani. Lah, sehat itu nikmat yang tidak ada bosannya. Apakah tidak ada nikmat-nikmat yang lain? Hanya 3 nikmat yang lebih utama yang Allah berikan daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Makan nikmat. Mangan nikmat apa ora? Makan nikmat atau enggak? Tapi mangan terus bosen. Ya ora? Minum nikmat tapi minum terus lempokan. Bosen. Tidur nikmat, turu terus ngiler. Bosen. Ngadeg nikmat, ngadeg terus iya enggak bosen. Lungguh ya nikmat. Duduk itu nikmat, duduk terus bosen. Nikmat makan, minum, tidur itu ada bosannya, tapi kalau nikmat sehat tidak ada bosannya. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, bukan Rasulullah, salah satu ulama menyampaikan as-sihau ra'sul as-sihau ala ru'usil ashah. Jadi sehat itu adalah mahkota yang berada di atasnya orang-orang yang bisa menghargai nikmat sehat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu kita sanjung agungkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah, zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa sih nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani. Siapa? Ada orang gini kalau diomong ya lali. Siapa? Abu Muhammad Abdul Qadir
bin Musa Al-Jilani yang wafat pada tahun 1166 Masehi. Tahun berapa wafat beliau? 1166 Masehi. Syekh Abdul Qadir Jailani wafatnya 1166 Masehi. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani usia 7 tahun, beliau sudah nyantri, beliau sudah mondok di pesantren. Berapa tahun beliau mondok di pesantren? Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mondok di pesantren itu sampai orang tuanya atau ibunya meninggal dunia. Karena apa? Ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika memerintahkan beliau untuk berangkat mondok mencari ilmu, cari guru, ya guru dohir, ya guru batin. Guru dohir, ya guru rohani. Guru syariat, ya guru hakikat. Mana loh? Terus orang bakal ketemu ralik sampai ngimbangi ngono. Tak boleh ini nih. Syekh Abdul Qadir Jailani berguru, ya guru syariat, guru hakikat. Mana loh? Ya guru zahir, ya guru batin atau guru roh. Ibunya ngomong, Abdul Qadir, kamu saya kasih uang saku untuk berangkat nyantri mondok 7 ringgit. 7 ringgit. Ternyata kala itu 7 ringgit itu tidak cukup untuk biaya makan 1 bulan. Tapi apa kata ibunya? Jangan pernah sekali-kali kau pulang, jangan pernah sekali-kali kau bertemu dengan saya, kecuali engkau bertemu saya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dilepaskan mondok oleh ibunya, itu ibunya tidak pernah nengok, dan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah pulang sampai puluhan tahun nyantri di pesantren, kurang lebih sampai 25 tahun beliau nyantri di pondok pesantren ketika itu di Baghdad. Nah, hingga pada akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki sebagai Sultanul Aulia fi hadzal zaman. Dari sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani lahir ke alam dunia, itu sudah mendapat julukan Sultanul Aulia fi hadzal zaman, rajanya para wali sepanjang zaman. Julukannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Hod, ya Qutbur Rabbani, ya apa namanya Rijalallah, ya apa namanya Muhyiddin, ya Syekh Muhyiddin, kemudian Abdul Qadir. Terus apa, kalau Al-Jilani itu kan nama daerahnya di Irak sana, di Baghdad. Kemudian ya Qutbur Rabbani, banyak julukannya Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Karena tingkat kewaliannya Syekh Abdul Qadir itu tidak hanya tingkat nukoba, bukan hanya wali nukoba, bukan hanya wali nujaba, bukan hanya wali abdal. Orang mudeng wong ngene diterang iki. Ya wis. Standar-standar ya. Maksudnya tingkat kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu luar biasa. Nah, pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belum lahir ke alam dunia, ketika Rasulullah Mi'raj itu munggah. Mi'raj itu naik. Rasulullah naik dari Masjidil Aqsa naik ke langit Sab 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Mi'raj itu maknanya naik. Jadi kalau Ustadz Dedek malam-malam Mi'raj itu namanya naik. Paham ya? Dan jenengan bunyi-bunyi kok Mi'raj berarti naik. Nah, ternyata perjalanan Rasulullah Mi'raj ke atas langit sana sampai ke Sab 7 sampai ke Sidratul Muntaha, ini Rasulullah tidak bisa kakinya ini menunggangi punggung buruk. Akhirnya Allah mengutus ruhnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir datang. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Wahai baginda Nabi, wahai kekasihku, silahkan punggung saya engkau jadikan sebagai pancian agar engkau bisa menaiki buruk kendaraan untuk melaju Mi'raj sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di punggungnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika lahir itu bekas telapak
kakinya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membekas di punggungnya. Itu hebatnya Syekh Abdul Qadir. Kalau sampean hari ini malam ini diajak zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tujuannya apa? Supaya karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani nyiprat kepada kita, keluarga kita. Allahumma ya Rabbal amin. Nah, saya terangkan begini Pak, Bu, saya mau tanya, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan untuk menjadi penghuni bumi siapa? Adam. Adam. Kalau saya ya salah Pak. Dalam Al-Quran Allah terangkan wa khalaqal janna min marijin min nar. Telat. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Makhluk pertama kali yang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni bumi adalah jan. Siapakah jan? Dalam rumus Profesor Dr. Darwin, jan itu abiliah manusia purba. Manusia purba. Yang kata Prof. Darwin ada homo sapien. Ya, ada homo sapien. Yang apa bentuknya hampir setengah manusia, hampir setengah kingkong. Itu namanya manusia purba. Nanti kita sampai pada puncak peradaban modern, Rasulullah diangkat ke langit. Ini semua tak cerita nih, sampai ngerungoknya wae. Rasa protes. Ya. Nah, setelah jan ini Allah suruh untuk menjadi penghuni bumi, ternyata jan ini tidak punya keturunan ketika dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika bangsa jan menghuni bumi, ini adalah masuk pada fase muhadaratul qadimah, muhadarah qadimah, artinya peradaban kuno. Sehingga menurut penelitian, karena ini manusia purba adalah hidup di peradaban kuno, alat-alat yang mereka gunakan itu semuanya adalah batu. Betul nggak? Sampai pernah sekolah toh? Tentang sejarah manusia purba. Yo, piringnya batu, bahkan buang kotoran tekernya juga pakai batu. Nah, tekan timur. Batu lambing. Muhadarah qadimah, peradaban kuno. Nah, baru Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, sampai kemudian punya keturunan. Singkat ceritanya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini sudah masuk pada muhadarah al-mutawasithah, peradaban pertengahan. Peradaban pertengahan. Jadi sampai ngaji Isra Mi'raj ya kudu diruntut ngaji bab sejarah. Muhadarah al-mutawasithah ini adalah peradaban pertengahan. Itu pasca banjir bandangnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam setelah zaman Nabi Adam gimau, Nabi Nuh alaihi salam ini masuk pada fase peradaban al-mutawasithah atau peradaban pertengahan. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihi salam ini ternyata beliau hebat orangnya. Manusia satu-satunya manusia yang bisa membuat perahu besar. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan pasca banjirnya Nabi Nuh sudah masuk pada fase al-muhadaratul hadis, namanya peradaban modern. Peradaban modern. Tak singkat saja karena lek kesuwen ngono kuwi ya sampean ora fokus. Nah, aku ta ya fokus wae. Sambil nunggu kopi kan, kopi pahit. Nah, singkat ceritanya, pasca banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam, kemudian sampai kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Nah, Nabi Musa, Nabi Harun ini juga pada al-muhadaratul hadis.
pada fase peradaban modern. Kenapa? Karena Nabi Musa mampu membelah lautan hanya dengan menggunakan tongkat. Nabi Musa mampu membelah lautan hanya dengan menggunakan tongkat. Kalau orang zaman sekarang tidak ada sejarahnya yang mampu membelah lautan hanya dengan menggunakan tongkat. Tapi nguyui lautan nih yo nganggo tongkat memang. Ini peradaban canggih Nabi Musa. Nah, ternyata pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun yang Allah perintahkan untuk mensiarkan Islam kepada Fir'aun, pada zaman itu pula Nabi Musa mengutus salah seorang ulamanya untuk datang ke Nusantara yang disebut Aji Soko, Aji Saka. Yang ketika itu Nusantara ini dipimpin seorang raja dari bangsa lelembut yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar. Pernah krungu film ini? Filmnya pernah, film wis dimodifikasi ngawur kayak. Lah, ulama pada zaman Nabi Musa Harun ini ternyata namanya Aji Saka sudah pernah diutus untuk datang ke Nusantara. Tahun berapa? 1527 sebelum Masehi. Bejal. 1527 sebelum Masehi ada ulama yang hidup sezaman dengan Musa dan Harun datang ke Nusantara mensiarkan Islam, dan ketika itu Dewata Cengkar dikalahkan oleh Aji Saka sehingga Aji Saka mampu menyebarkan Islam kala itu di Nusantara. Tapi kemudian dengan kekalahan Prabu Dewata Cengkar ini, ternyata Prabu Dewata Cengkar itu pergi ke sebuah pulau semedi menghimpun kekuatan, ternyata lebih sakti daripada sebelumnya. Datang ke kerajaannya Aji Saka, kemudian perang dengan Aji Saka, dan Aji Saka terkalahkan oleh Dewata Cengkar, balas dendam. Nah, setelah Aji Saka kalah, maka pengaruh ajaran Aji Saka ketika itu otomatis hilang. Karena siapa yang menjadi pengikut Aji Saka dibunuh oleh Dewata Cengkar, bahkan tidak hanya dibunuh, setelah dibunuh kemudian dipanggang dan dimakan oleh Dewata Cengkar. Kenapa? Karena Dewata Cengkar ini adalah seorang raksasa dari bangsa lelembut. Ngono kuwi. Terus dhuwure ya ora karuan. Seorang raksasa. Akhirnya pengaruh ajaran Aji Saka sirna, kemudian Dewata Cengkar menyebarkan ajaran yang namanya ajaran Kapitayan. Apa itu ajaran Kapitayan? Ajaran kepercayaan. Percaya eneke pangeran tapi ra gelem sujud marang Gusti Allah. Nah, ajaran Kapitayan kaya nang Sunda ki Sunda wiwitan. Ya, Sunda kawiwitan, kemudian kebatinan, kejawen, itu adalah warisan daripada ajaran Kapitayan masa Dewata Cengkar. Nah, Aji Saka ini hanya Aji Saka peninggalannya masih ada apa? Huruf Hono Coroko, Doto Sawolo, itu adalah yang menciptakan Aji Saka. Sama hitung-hitungan Asoge, Aso apa? Selasa Rebo Wage. Artinya pasaran, itu adalah warisannya Aji Saka. Maka orang Islam boleh pakai itu, tapi meyakini betul jangan. Ya, umpama sampean Arab duwe gawe, pakai hitung-hitungan Selasa piro, Wage piro, ketemune piro, itu boleh, tapi meyakini secara mendalam, mendarah, mendaging jangan. Kenapa? Karena ketika Aji Saka ini sudah bisa dikalahkan oleh Dewata Cengkar, ternyata ajaran ini sudah dicampur baur oleh ajarannya Dewata Cengkar. Nah, Kapitayan itu tadi. Nah, terus maka ini saya cuplik ini supaya sampai nanti ngerti runtut. Nah, pada zaman Musa Harun ini adalah muhadarah al-mutawassithah atau peradaban
muhadarah hadisan, peradaban modern. Sampai Nabi Musa, Harun, sampai Isa, bahkan sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah muhadaratul hadis, peradaban modern. Loh, apanya yang modern? Karena Rasulullah mampu menempuh perjalanan tidak sampai semalam, tapi Rasulullah hanya beberapa jam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum sepertiga malam yang akhir, Rasulullah sudah balik lagi dari langit sampai ke Mekah. Inilah hebatnya. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Jadi maha suci Allah, Allah mempertaruhkan kemahasuciannya. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Selama menempuh perjalanan berapa jam? Hanya hitungan kedipan mata dari haram ke Aqsa. Padahal kalau ditempuh perjalanan 60 hari baru sampai dari haram ke Aqsa. 60 hari. Pakai apa? Pakai kendaraan. Kendaraan apa? Ondang apa itu loh saiki? Untone saiki kan mobil, Pajero, Fortune, ngono. Kenapa? Karena harus menempuh daerah daratan dan perairan. Dari haram ke Aqsa dalam hitungan dalam kedipan mata Rasulullah sudah sampai ke Aqsa. Nah, ini hebatnya. Loh, kenapa dari haram ke Aqsa? Haram itu adalah masjid dan Aqsa ini pun juga masjid. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang pernah dibuat kiblatnya Rasulullah ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menghadap ke Baitullah, menghadap dulu ke Masjidil Aqsa Rasulullah sholatnya. Nah, makanya dari situ. Apa nggak bisa umpama dari Masjidil Haram kemudian ke mana ini? Hah? Masjid apa lagi? Istiqlal. Istiqlal lampemu. Ya kuwi lah. Al-Furqan umpama. Apa nggak bisa dari Haram ke Al-Furqan? Bisa. Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, betul nggak? Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bisa saja. Tapi ketika itu Allah ingin menunjukkan tanda kebesarannya dan sekaligus mengingatkan, memberikan tarbiyah pelajaran kepada umatnya Rasulullah, bahwa Rasulullah sebelum menghadap ke Ka'bah, Rasul ini pernah ibadah menghadap Allah, tapi kiblatnya bermuara kepada Masjidil Aqsa. Ngono lho. Ngerti sampean? Palestina. Kenapa dari masjid ke masjid? Apa nggak bisa dari masjid terus ke kafe? Yo bisa, bagi Allah mudah kok. Tapi kan identik umat Islam itu hubungannya atau apa namanya? Apa sih gue jenenge iki? Komunitasnya itu adalah dari masjid ke masjid, bukan masjid ke kafe, bukan masjid ke restoran, bukan masjid ke tempat karaoke. Dari masjid ke masjid. Itu pelajaran untuk mengajarkan tarbiyah kepada umatnya Rasulullah. Nah, ini Nabi yang diperjalankan oleh Allah. Allah yang menjalankan, Nabi yang diperjalankan oleh Allah. Mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah. Maka pengertian Isra Rasulullah diperjalankan ini tidak bisa dinalar oleh otak manusia, tapi harus diyakini dengan iman, dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Termasuk jenengan dijak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah dalam rangka apa? Jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bikathrati dzikri la ilaha illallah. Rasulullah pernah nanya, kalian sahabat umatku, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Piye carane memperbarui iman kami?
Karena apa? Iman orang zaman sekarang yazidu wa yanqus, kadang nambah kadang kurang. Ci akeh kurange tinimbang nambah. Iman zaman saiki. Iman manusia sekarang itu akeh kurange titik nambah. Kalau lagi zikir kayak gini, wah imannya luar biasa. Sebelahnya ngobrol wae dicepret. Ya ngobrol rongok nih kae. Karena lagi ya yazid, lagi nambah. Tapi jajal lek wis kumpul tonggo kono nang ngarep omah, lagi rasan-rasan piye jal. Ngapa yo? Anu ini lene dulu, lah moro malahan. Enggak, Bu. Soalnya ya yankus imane kadang nambah, kadang kurang. Lah, bikathrati dzikri la ilaha illallah, kata Rasulullah, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Makanya di dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kula niku pengurus NU Kabupaten, wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Tengah. Nah, jadi yo sing tak sampekne ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Soalnya kok Nahdlatul Ulama ki warisane para wali. Di dalam Nahdlatul Ulama itu ada tradisi yang namanya tahlilan. Apa sih tahlilan? Tahlilan itu ya maca la ilaha illallah. Karena dibaca oleh orang banyak menjadi tahlilan. Tahlil menjadi tahlilan. Tapi lek sampean maca dhewe nang omah kuwi jenenge tahlil. Ngopo Kang? Tahlil. Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Wong siji jenenge tahlil. Karena ki mau diwaca akeh, dibaca orang banyak, namanya tahlilan. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, tahlilan itu identik dengan apa? Orang mau punya hajat riungan. Ada orang yang wafat meninggal dunia 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai haul, itu juga tahlilan. Makanya Ustaz Dede rada lemu iki ketok iki. Karena mau tahlilan terus. Kenapa? Karena tahlilan itu identik balik entuk berkat. Pulang dapat berkah aslinya. Apa itu berkah? Ya barokah, yazidul khair. Tambahnya kebaikan. Makanya ketika jenengan ikut tahlilan, kemudian pulang bawa berkatnya jangan ditaruh di atas lemari sampai besok bau. Lek wis mambu terus dikekne ayam. Lah dikekne ayam sing lembu sing pinter, wonge pekok terus. Iya. Karena apa? Berkat itu ada barokahnya, didongani karo kiai, dibacakan ayat Quran, dibacakan tahlil, itu barokahnya banyak di situ. Mulane balik ngono kuwi ben dipangan anake bojone, ben anake dadi pinter soleha. Karena ada berkah. Ajaran NU luar biasa. Tapi lek terus digletakne ora dipangan sampai lali sampai ngisuk, akhirnya mambu, berkatnya bahu, kemudian enek pitik dikekne. Pitike sing lemu, pitike sing pinter, pitik yang sering makan berkat, yakin ayam itu tidak akan pernah mau membuang kotoran di pelataran atau di teras atau di dalam rumah kita. Karena pitike pinter, wong sing goblok gitu. Nah, Ustaz Dede tahlilan terus rodok lemu. Seperti kan diundang tetangga ngimpen tak? Bawa berkat sampai ngene. Pinter. Aku ya begitu pulang umpama ngaji dapat berkat, ya berkatnya langsung tak begitu pulang istri sudah nunggu depan pintu sampai aku ngene iki kabutan. Begitu saya kasihkan ternyata dibuka, wah ternyata orang yang memberikan berkat tuan rumahnya itu loman tenan, telurnya sampai double telu dari ini. Subhanallah. Terus aku penasaran loh, ketok emang aku tak delok siji ndi telu. Delok lho guru siji lho. Lah ya telu karo sing nggowo. Iki malah. Nah, sekanti mau
Jok. Lambe iki lambe kotor-kotor terus parno kabeh kowe iki. Tahlilan. Cara memperbaharui iman itu adalah dengan cara memperbanyak zikir. Dengan bijak zikir, apalagi zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak hanya untuk memperbaharui iman, tapi untuk mendidik, mentarbiyah rohani kita agar kita itu dekat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Kata Rasulullah, jadilah engkau bersama dengan Allah. Kalau tidak bisa, ya wes gabung dengan orang-orang yang sudah bersama dengan Allah. Kita sholat mau khusyuk susah. Kita mau sedekah eman-eman, ya murah. Buktinya bengi iki sampean sedekah ngono lho ah. Wong sedekah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Dan sedekah itu bukan semakin kurang harta tapi semakin nambah. Yazdad terus. Jadi sedekah niate ben sugih oleh. Sedekah itu lebih baik akeh ora ikhlas daripada setitik tapi ikhlas. Sing paling apik sing paling sedekah itu yang paling baik adalah sedekah yang banyak tapi ora ikhlas daripada sedekah sedikit tapi ikhlas. Loh, sekon iki lho sampean enek masjid lagi dibangun terus dipaksa sedekah 100 juta umpama. Ora ikhlas. Aku ora ikhlas sedekah 100 juta. Lah ngopo mbok kene? Wong aku dipaksa kok. Lah, itu bisa jadi tidak dapat pahala tapi dari sisi yang lain itu bermanfaat untuk umat. Sopo ngerti sing awale sampean mau ora ikhlas krana didongakne karo umat, didongakne karo masyarakat, didongakne para kiai, akhirnya dadi ketompo sedekah sampean ngono lho. Ayo sedekah, bodhi ora. Orang kita nggawa duit, kapan-kapan nggawa duit. Amplop to ngaku nggawa duit to. Kantongnya lain neng, nang mobil duit akeh. Gua amplop. Amplop. Aku duit ora tau mikir aku. Mbok montek duit njaluk aku karo Gusti Allah. Piye carane njaluk? Zikir manaqib. Iya. Zikir manaqib. Iki ditambahi sampean sering maca zikir manaqib Jawahirul Ma'ani. Kuwi ampuh. Manaqib Jawahirul Ma'ani iki manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, membicarakan keutamaan keramat kemuliaannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Diwaca setiap bakda maghrib sepisan wae sampai langsung njaluk duit, ya Allah kula nyuwun duit ngisuk cash dari Allah. Mbok ora ketang 50.000 pokoke eneng lah. Lho jenenge njaluk duit lho sampean ora nyebut mau kok. Lha ya Allah aku njaluk duit 100 juta insyaallah cash. Lek umpama dino kuwi ra cash ya kok kapan-kapan. Maksudnya bertahap ngono Gusti Allah ngowe iki bertahap. Makanya aku paling geting lek enek duwe bojo lek kok ributke masalah duit kok geting aku. Nah, wong krungu ora. Bapak, tak kandhani, Pak. Sampeyan kok bojone ribut masalah duit alah. Podo. Ora podo maksudnya. Berarti wedok kapok ya, Pak. Makanya sing lanang kon maca manaqib Jawahirul Ma'ani, manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bon. Nah, karena peristiwa Isra itu jam piro to ki? Masih bolu. Rampung ya? Orang bayar. Jangan. Tak siap ya amplop. Amplopnya siap. Jangan pulang. Dan jenengan arep bali ya bali awak. Aku cik betah ngomong. Jenengan ajeng langsung monggo. Mboten napa-napa. Arep turun nang kene nggih monggo. Wah, nunggu berkat. Berarti berkatnya ora sambotok nih. Kok tinggung kowe. Nah, jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah maunya Allah. Maka di sini ada biasanya kan dalam rumus dunia ini hanya ada dua. Hanya ada dua saja. Hanya ada dua saja. Ya, yang pertama adalah proses kauniyah atau
klausalitas. Apa itu kauniyah dan klausalitas? Artinya ada sebab dan akibat. Contoh, ada bayi, pasti ada sebabnya. Bayi itu akibat, sebabnya orang tuanya malam hari kikuk-kikuk. Ya, orang. Itu sebab, akibatnya lahirlah seorang anak. Ini namanya proses kauniyah atau klausalitas. Lah, yang kedua ada proses robbaniyah. Nah, proses robbaniyah inilah yang tidak bisa dinalar oleh otak manusia. Otak manusia kekecilan untuk menampung peristiwa sebesar Isra wal Mi'raj. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah proses robbaniyah. Allah yang punya mau, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah punya mau, maka tinggal kun fayakun, maka akan jadi. Contoh Maryam. Siti Maryam itu adalah proses robbaniyah. Melahirkan seorang anak yaitu Nabi Isa alaihissalam, tapi tanpa suami, tanpa bersuami, kan mustahil. Zaman saiki akeh Maryam, banyak Maryam, kepingin melu-melu Maryam, tapi kan salah, maksiat, dosa, zina. Nah, ini Maryam proses robbaniyah. Rasulullah juga proses robbaniyah. Allah yang mau, Allah yang punya. Nah, dari Aqsa naik langit ke ketujuh. Nah, zaman biyen enek puji-pujian kuwi. Langit ambal sepisan ketemu Nabi Adam, ngono kuwi. Aku lak rodok lali. Cilik biyen aku hafal. Saiki Gas. lali. Nah, langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua Nabi Idris, langit ketiga, langit keempat, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Jenengan mau nalikane Ustaz Dedek tawasul wasilah ikut nyebut salah dikirimi Fatihah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali. Ini ceritanya orang lagi. Ceritanya, tapi titik wae ya. Mulai akeh ilmuku kakean bolan. Ya orang teh ora bakal entek ilmune Gusti Allah, ora bakal entek. Ilmune Gusti Allah ora bakal entek. Dalang ki lek kentekan cerita ki pensiun wae sapa dalang. Nah, jadi di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah ngomong kepada Rasul, "Hei Muhammad, apakah kamu pernah berkata, ulama'i ummati kal anbiya Bani Israil? Apakah kamu pernah berkata wahai Muhammad bahwa ulama dari umatmu adalah setara dengan nabi dari golongan Bani Israil?" Nabi Musa caca ora trimo. Aku ora trimo, Mat. Lah ngopo ora trimo, Sa? Ya ora trimo. Loh, nabi dari golongan Bani Israil mbok sejajarne karo ulama saka umatmu, aku ora trimo. Lan di buktine. Loh, sampean ki piye to? Kira bukti apa piye? Ya. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah minta didatangkan ruhnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Akhirnya datanglah ruhnya Imam Al-Ghazali. Setelah datang, tes tekonono ki. Tes, lara percaya. Dites. Ditanya dulu. Man ismuka? Siapa namamu? Ana apa namanya? Ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya adalah Abu Hamid, anaknya Muhammad Al-Ghazali dari daerah Ghazal. Apa kata Nabi Musa? Hei, aku ratakon jenenge bapakmu, aku ratakon jenenge mbahmu, aku ratakon jenenge daerahmu. Sing tak takoni sapa jenengmu? Wis cukup jawaban sapa jenengmu. Abu Hamid, wis selesai. Aku ora takon bapakmu, mbahmu, nenek moyangmu ora. Akhirnya apa namanya? Imam Al-Ghazali, Mbah Musa, sampai nopo ora kelingan. Lho piye to iki maksudmu? Sampai nopo ora kelingan? Dulu ketika Allah tanya kepada engkau, wahai Mbah Musa, hei Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Terus kamu menjawab, hiya asoi atawakka'u biha alaiha. Ini adalah tongkat ya Allah, yang mana tongkat ini saya gunakan untuk mengembala kambing.
Selain untuk mengembala kambing, tongkat ini saya gunakan untuk mencari rumput. Apa iki jenenge iki? Ramban lah, ramban. Ramban. Saya gunakan untuk cari rumput, cari ramban, dan saya gunakan untuk keperluan yang lain, termasuk untuk memukul ini, memukul itu. Apa kata Allah ketika, "Hei Musa, aku kurtakon, apa yang ada di tangan kananmu? Cukup jawab tongkat, rasa kesuwen, rasa kegawan." Lah, diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, ya tambah, sampean biyen pernah jawab sing ditakoni Gusti Allah, apa sing nang tanganmu, kan cukup sampean kudu dijawab tongkat. Apa jawabnya Musa? Kurang ajar. Jawabnya Musa, Ghazali, adanya saya menjawab ini untuk ini, untuk ini, untuk ini lama-lama karena biar saya ini bisa berbincang-bincang lebih lama dengan kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar saya lebih lama berbincang-bincang dengan kekasihku, Allah adalah kekasihku. Apa jawabnya Imam Al-Ghazali? Yo bidzalik, ya begitu juga saya adalah cucumu yang cinta kepada kamu, dan saya ingin berbincang-bincang lebih lama dengan mbahku yang saya cintai. Nah, bikin pas. Woi, ternyata kecerdasan Imam Al-Ghazali itu baru diakui oleh Nabi Musa. Memang betul ucapan baginda Rasulullah, ulama'i ummati kal anbiya bani Israel. Ulama dari umatku ini setara dengan nabi dari golongan Bani Israel. Cerdasannya Imam Al-Ghazali luar biasa. Maka Imam Al-Ghazali disebut sebagai Hujjatul Islam. Artinya Imam Ghazali ini dijadikan sebagai panutan para ulama sedunia dalam berhujjah di dalam perkara agama Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingetin kopi.